Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah audit 1 dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyajikan topik yang berjudul Etika Profesional Akuntan Publik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Nimade Yuli Andreningsih dengan NIM A1C021123. Yang kedua, saya sendiri Putri Cempaka dengan NIM A1C021133 dan Syofiatul Aziza Arofani dengan NIM A1C021150. Adapun kali ini kami akan menyajikan 3 topik utama. Yang pertama etika dan moralitas, yang kedua komposisi kode etik IAI, dan yang terakhir ialah aturan etika kompartemen akuntan publik. Adapun materi pertama mengenai etika dan moralitas akan disampaikan oleh saya sendiri. Etika dan moralitas. Jadi, apa sih itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam KBBI, kata etika mempunyai 3 makna yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan apa itu moralitas? Moralitas berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mos yang bentuknya jamak, mores yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Magnus Susino mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Kemudian etika profesional. Bagi akuntan publik, etika profesi merupakan prinsip moral yang mengatur hubungan antara sesama rekan akuntan dengan para langganannya, serta hubungan antara sesama rekan dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha terhadap cara pelaporan, nasihat yang diberikan, serta jasa-jasa yang diberikan ditentukan oleh keahlian, kebebasan tindakan, dan pikiran, serta integritas moral. Kode etik akuntan publik di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSP-API-IAPI. IAPI adalah wadah organisasi profesi akuntan publik Indonesia yang diakui pemerintah. Salah satu misi IAPI adalah untuk menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Nimade Yuli Andreningsih. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan etika kompartemen akuntan publik. Aturan etika kompartemen akuntan publik yang sekarang disebut Kode Etik Profesi Akuntan Publik atau KEPAP adalah peraturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI dan staf profesional baik anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik atau KAP. Selanjutnya ada komposisi kode etik IAI. Kode etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai profesionalnya. Komposisi kode etik IAI meliputi 1. Prinsip etika, yang kedua aturan etika akuntan, yang ketiga interpretasi aturan etika akuntan. Kode etik IAI dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional. Kode etik IAI mengikat seluruh anggota IAI. Rangka kode etik IAI. Prinsip etika yang disusun oleh IAI Pusat. Adapun bagiannya 1. Tanggung jawab profesi, 2. Kepentingan publik, 3. Integritas, 4. Objektivitas, 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6. Kerahasiaan, 7. Perilaku profesional, dan yang ke-8 standar teknis. Adapun aturan etika disusun oleh IAI KAP. Adapun bagiannya independensi, integritas, objektivitas, standar umum prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan, dan tanggung jawab dan praktik lain. Ini disusun dalam rapat anggota KAP. Selanjutnya ada interpretasi aturan etika yang diperuntukkan untuk pengurus IAI KAP. Dan yang terakhir ada tanya dan jawab yang diperuntukkan untuk Dewan SPAP.
Pada posisi kode etik IAI yang pertama yaitu prinsip etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip-prinsip etika profesi IAI yang ditetapkan dalam Kongres 8 IAI di Jakarta tahun 1998. Nah, adapun bagian-bagiannya yaitu 1. Tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Nah, yang kedua ada kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Ada integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat, ada objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dan kelima, ada kepentingan dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi jasa memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legalisasi, dan teknik yang paling mutakhir. Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang kedelapan, ada standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahlian dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sofiatul Aziza Arofani dengan NIM A1C021150. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuli. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai komposisi kode etik IAI. Yang kedua yakni aturan etika akuntan. Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP, dan staf profesional baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik atau KAP. Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. Adapun bagian-bagian dari aturan etika akuntan yakni independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua yakni standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga tanggung jawab kepada klien. Yang keempat tanggung jawab kepada rekan profesi. Dan yang kelima yakni tanggung jawab dan praktik lain. Independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi ini dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material atau material mismatch yang diketahuinya atau mengalihkan atau mensubordinasikan pertimbangannya kepada pihak lain. Ini standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Yang pertama yakni kompetensi profesional, yang kedua kecermatan dan keseksamaan profesional, yang ketiga perencanaan dan supervisi, dan yang keempat data relevan yang memadai.
Sedangkan kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Yang prinsip-prinsip akuntansi anggota KAP tidak diperkenankan untuk yang pertama itu menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau yang kedua menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atas atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apabila laporan tersebut membuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Aturan etika yang ketiga yakni tanggung jawab kepada klien. Informasi klien yang rahasia, anggota KAP tidak diperkenankan untuk mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien tersebut. Yang keempat yakni tanggung jawab kepada rekan seprofesi, yang terdiri dari tanggung jawab kepada rekan seprofesi dan komunikasi antara akuntan publik. Yang kelima yakni tanggung jawab dan praktik lain. Yang pertama, perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, kemudian iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya, serta komisi dan fee referral. Komposisi kode etik IAI. Yang ketiga yakni interpretasi etika. Dalam prakteknya, tak ada etika yang mutlak. Standar etika pun berbeda-beda pada sebuah komunitas sosial, tergantung budaya, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut, baik itu komunitas dalam bentuk sebagai sebuah kawasan regional, negara, agama, maupun komunitas yang grup. Tidak ada etika yang universal. Garis besar kode etik dan perilaku profesional. Yang pertama yakni kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, hindari menyakiti orang lain. Yang ketiga, bersikap jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat, bersikap adil dan tidak mendiskriminasi, nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah. Yang kelima yakni hak milik, yang termasuk hak cipta dan hak paten. Yang keenam, memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual. Dan yang ketujuh, dan yang terakhir yaitu menghormati privasi orang lain. Komposisi kode etik IAI yang terakhir yakni yang keempat, tanya jawab etika. Pada tingkat paling bawah dimungkinkan adanya tanya jawab yang berkaitan dengan isu-isu etika. Tanya jawab ini dapat dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut yang bersangkutan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Berikut dapat dilihat sumber yang kami gunakan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.